Hai guys, ketemu lagi di pembahasan UTBK. Kali ini aku akan melakukan pembahasan soal literasi bahasa Indonesia yang aku ambil dari soal asli di tahun 2024. Oke, kita mulai lah ya. Kita mulai ya. Tapi sebelumnya ada beberapa tips yang mau aku kasih sama kalian. Tips mengerjakan soal literasi bahasa Indonesia itu agak berbeda dengan mengerjakan subtes yang lainnya. Yang pertama, kerjakan soal yang dianggap mudah dan dikuasai. Yang kedua, baca soal, temukan kata kunci. Kemudian yang ketiga, baca cepat dan cermat, skimming atau scanning. Kemudian yang keempat, kerjakan semua soal. Oke, kita coba ya maksudnya seperti apa. Aku akan aplikasikan di soal-soal yang akan kita bahas hari ini. Oke, ini soal yang pertama. Silakan kalian coba dulu, pause dulu di bagian ini. Kalian coba dulu berdasarkan pengetahuan dan pemahaman kalian. Nomor 1, pertanyaan Anda menurut bacaan, salah satu ciri spesifik ikan sapu-sapu adalah temukan kata kunci. Misal di A adalah subterminal. Kalian cari subterminal itu ada di paragraf berapa. Yang B juga muncul istilah yang meskipun tanpa huruf kapital dan angka, ini gampang dicari karena dia berupa kata ilmiah, dorsoventral. Kemudian yang C karena tidak ada tapi di sini juga muncul batuan di dasar sungai. Kemudian yang D letaknya ada kata labirin. Yang E ada pembuluh darah kapiler. Jadi A sampai E memudahkan kalian untuk menentukan kata kunci yang untuk dicari ada di mana dalam paragraf. Oke? Kalau sudah menemukan jawabannya, kalian boleh cek. Ini penjelasan yang aku buat. Jadi jawabannya hampir A sampai E itu digocek sedikit saja. Setiap pilihan ganda atau pilihan ganda yang disediakan itu diberikan sesuatu yang kurang tepat, yang berbeda dengan yang ada di teks. Jadi jawaban yang tepat ada di E ya. Yang A salah karena seharusnya bukan mulut, bukan tubuh, yang subterminal itu adalah mulut. Itu ada di paragraf 2. Kemudian yang B juga salah, itu ada di paragraf 2 juga. Yang dorsoventral itu bukan mulut tapi bentuk tubuh. Kemudian yang C juga salah, ada di paragraf 2 juga. Yang D juga salah, ada di paragraf 4. Dan jadi jawabannya E. Jadi kalau kalian mau coba cek lagi juga boleh di screenshot terlebih dahulu ya. Oke, kita lanjut lagi masih di teks yang sama karena di literasi bahasa Indonesia pasti satu teks pertanyaannya lebih dari satu. Ini dia pertanyaan nomor 2. Oke, silakan di pause dulu, pelajari dulu dan kalian tentukan jawaban sesuai pemahaman kalian. Pertanyaannya adalah, alasan ikan sapu-sapu dikelompokkan sebagai invasive spesies. Kalian harus langsung menentukan kata kuncinya adalah invasive spesies. Itu pasti hanya ada di salah satu paragraf saja. Oke. Kalau sudah, harus yakin, ingat dengan tips yang di awal. Apabila kamu yakin, temukan kata kuncinya ada di mana. Oke, ini penjelasan yang aku buat. Jadi dia ada di paragraf 1 ya. Jelas sekali. Jadi jawabannya ada di D. Menyebabkan masalah ekologi di habitat Indonesia. Kembali lagi bahwa kata invasifnya itu kan dia datang menginvasi gitu ya secara bahasa. Sebetulnya secara bahasa logika tinggal ditambahkan faktanya. Ternyata faktanya ada di paragraf. Sedangkan yang lain jelas salah. Oke, kita lanjut lagi. Masih paragraf yang sama. Nomor 3. Pertanyaannya adalah salah satu keberhasilan adaptasi fisiologi Pterygoleptis pardalis adalah, cari fisiologi, adaptasi fisiologi itu pasti tersebar di beberapa paragraf, tinggal ditandai dulu apa saja. Silakan di pause soalnya, tentukan jawaban kalian berdasarkan pemahaman kalian. Jika sudah, ini penjelasan yang aku buat ya. Jadi fokus kalian di paragraf 2 hingga 4. Kenapa? Jika dibalik lagi paragraf 1 itu hanya pembuka saja. Dia yang melatar belakangi kenapa ikan sapu-sapu disebut invasive spesies gitu ya untuk menjawab pertanyaan sebelumnya. Tapi ketika membicarakan fisiologi itu ada di hampir semua paragraf 2, 3, dan 4. Jawabannya ada di A. Tapi jika kalian sedang mengerjakan di UTBK, wajib kalian tahu kesalahan di pilihan ganda yang lain supaya kalian yakin jawaban yang kalian pilih itu betul. Supaya kalian punya target jawaban betul dengan bisa memberikan gambaran untuk diri sendiri skor yang didapatnya berapa. Oke, ini penjelasannya.
Yang B, kesalahannya apa? Dia ada di paragraf 3. Aku tandai merah, dia menyebutkan bahan organik yang tinggi. Sedangkan di soal itu organik rendah, itu kan udah jelas ya, bertolak belakang. Kemudian yang C, fokus di paragraf 4 dikatakan salah, kenapa? Di sini disebut dalam pilihan ganda yang C itu mengambil oksigen dari dalam air. Sedangkan dalam paragraf 4, oksigen yang diambil itu tetap dari udara. Jadi dia naik dulu ke atas, kemudian ke bawah untuk beradaptasi karena dia memiliki labirin tadi, insang dan labirin. Kemudian yang D juga dikatakan salah, fokusnya di paragraf 2. Di situ muncul bentuk tubuh pipih bertindak sebagai herbivora, padahal nggak ada kaitannya. Tidak ada kaitan karena bentuk tubuh pipih ini fungsinya agar tidak terbawa arus dan melekat pada batu. Gitu ya, itu ada di paragraf 2. Kemudian yang E juga wajib yakin bahwa E itu salah untuk menjawab bahwa jawaban A paling tepat. Dia fokus di paragraf 3. Di sini disebutkan bahwa E itu mampu mendistribusi air ke dalam tubuh untuk meningkatkan konsentrasi ion garam. Sedangkan di paragraf 3 itu mendistribusi air itu untuk menjaga kadar garam. Jadi menjaga kadar garam dengan meningkatkan itu beda makna ya, jelas. Meningkatkan belum tentu selalu maknanya baik, tapi menjaga kadar berarti stabil. Oke, lanjut lagi. Masih di teks yang sama. Pertanyaan nomor 4. Pernyataan yang benar tentang persamaan dan perbedaan insang dan labirin adalah. Silakan kalian pause terlebih dahulu, tentukan jawaban kalian sesuai pemahaman kalian. Oke, apabila sudah, kita bahas ya. Jawabannya ada di A, mengapa demikian? Kembali lagi, persamaan dan perbedaan. Fokusnya ada di paragraf 4 sebetulnya ya. Karena di 4 menceritakan khusus tentang labirin yang berbeda dengan insang. Di B, kesalahannya hanya sedikit saja. Ada di paragraf 3, dikatakan di B itu labirin fungsinya mendeteksi konsentrasi ion garam. Sedangkan di paragraf 3 itu fungsi dari labirin menjaga keseimbangan konsentrasi ion garam. Maknanya agak beda ya. Bisa mengoceh sangat karena di UTBK pasti jawabannya dibuat sangat mirip. Ada yang benar, ada yang lebih tepat. B ini ketika kita baca sekilas akan terasa betul sekali, padahal secara makna dalam KBBI menjaga itu dengan mendeteksi maknanya beda. Mendeteksi itu menemukan maknanya atau menjaga keseimbangan. Tapi di paragraf 3 menjaga keseimbangan konsentrasi ion dalam tubuh. Sedangkan di soal itu dalam air di sekitar tubuh ikan. Dari penjelasan selanjutnya juga beda ya. Kemudian yang C dikatakan salah, fokus di paragraf 3. Di sini disebutkan bahwa labirin dan insang merupakan organ respirasi untuk mengambil oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Jadi di sini disebutkan di paragraf 3 insang itu berperan penting dalam pertukaran oksigen dan karbon dioksida, yakni dalam penyerapan. Artinya di sini hanya insang saja, tidak dengan labirin. Jadi C jelas ya salahnya. Pindah ke D. Di D itu dikatakan insang dapat digunakan untuk mengambil oksigen secara langsung dari udara. Padahal dan melepaskan karbon dioksida ke air. Mengambil oksigen secara langsung gitu ya. Itu jelas. Oke, selanjutnya yang E. Insang berfungsi mempertahankan kehidupan ikan di perairan dengan kadar karbon dioksida tinggi, padahal di paragraf 4 karbon dioksida yang rendah. Oke, lanjut lagi. Kemudian yang kelima, kemungkinan perubahan yang dapat terjadi pada ikan sapu-sapu pada 20-30 tahun mendatang adalah kalian diminta untuk memperkirakan apa yang terjadi apabila sesuatu terjadi di masa yang akan datang. Kalian boleh konsentrasi di beberapa paragraf saja. Oke, ini penjelasan yang aku buat, fokus pada paragraf 1. Karena dia mendominasi, sebetulnya sudah muncul di situ mengancam kehidupan ikan asli gitu ya. Oke, sekali lagi mengancam kehidupan ikan asli. Nah, di sini kenapa jawabannya E?
Dia itu dikatakan bergeser dari herbivora ke karnivora karena ketersediaan alga semakin menipis. Padahal dikatakan bahwa alga itu hanya satu dari yang lainnya. Jadi makanannya bukan hanya alga. Jadi A jelas salah, terpatahkan. Kemudian yang B, lebih sering bernafas dengan labirin karena sebagian besar perairan menjadi keruh. Padahal tidak, kenapa di paragraf 3 dan 4 fungsi labirin itu menyimpan cadangan oksigen jadi tidak berpengaruh. Ya, jadi keduanya karena dia punya insan dan labirin, jadi tidak akan mengandalkan salah satunya karena keduanya itu adalah adaptasi dari kemungkinan yang akan terjadi. Jadi B itu sudah terjawab, terpatahkan. Yang C lebih sering berada di permukaan air karena peningkatan suhu di dasar perairan. Ini juga tidak. Kenapa? Karena terpatahkan. Insang dan labirinnya sudah keren, jadi beradaptasi. Bisa menyimpan oksigennya di dalam air. Kemudian yang D, fokus pada paragraf 2 dikatakan bahwa bentuk tubuh semakin dorsoventral karena kondisi sungai semakin dangkal dan berbatu. Terpatahkan dengan itu berkaitan dengan bentuk mulut ya. Jadi bentuk mulutnya sudah beradaptasi dengan makan makanan yang menempel pada bebatuan dan tumbuhan. Jadi bukan tubuhnya makin pipi, itu sudah terpatahkan dengan bentuk fisik mulutnya. Jadi jawabannya semakin menguasai kehidupan di ekosistem air tawar karena tidak adanya predator dan kompetitor. Mempertegas paragraf 1 dan kenyataannya seperti itu, gitu ya. Kita beralih ke paragraf yang lain, teks yang baru, di sini disebutnya teks 2. Pertanyaan pertama, kondisi kependudukan yang menunjukkan adanya bonus demografis di Indonesia. Pahami dulu, bonus demografisnya apa, kemudian contoh yang terjadi di Indonesia-nya ada di paragraf berapa. Oke, kalian pause dulu, tentukan jawaban kalian. Ini penjelasan yang aku buat. Fokus pada paragraf 2. Mengapa C tepat? Aku kasih keterangan ya di sini. A itu karena indikator puncak bonus demografi. Sedangkan pertanyaannya kondisi adanya bonus demografi di Indonesia. Yang B itu kesimpulan penulis. Yang C itu jawabannya. Yang D itu sama dengan yang A, dia hanya indikator bahwa adanya puncak bonus demografi, bukan menunjukkan adanya bonus itu di Indonesia atau sedang terjadinya bonus itu. Yang E juga sama, indikator adanya puncak bonus demografi. Kalau kurang yakin kalian boleh baca kembali teksnya ya, sambil diamati dan ditandai. Masih di teks yang sama, nomor 7, pertanyaannya adalah makna pernyataan saat ini terdapat 5 provinsi di Indonesia berada pada tahap akhir bonus demografi. Kalian cari kata di paragraf mana yang menuliskan akhir bonus demografi. Tapi seringkali ada saja soal yang tidak tersurat menuliskan maknanya di teks. Seperti contohnya di pertanyaan nomor 7 ini. Kalian menemukan kata akhir bonus demografi tapi tidak menemukan maknanya. Jadi sebetulnya akan ada yang seperti ini, disebutnya dengan pertanyaan di luar teks tapi menuntut pemahaman secara umum. Oke? Ini penjelasan yang aku buat. Jadi harus sambil searching, sambil kita cari-cari tahu makna-maknanya. Jadi sekali lagi pertanyaannya adalah makna pernyataan saat ini terdapat 5 provinsi di Indonesia berada pada tahap akhir bonus demografi. Berarti kita harus paham dulu. Pasca bonus demografi apa? Pra bonus demografi apa? Kemudian akhir bonus demografi juga apa? Nah, aku beri keterangan. Fokusnya di paragraf 2 dan 3 tapi tersirat. Kita harus mencari sendiri. Boleh chat GPT, sekarang kalian dimudahkan buka kamus atau bidang lainnya. Untuk kata pasca bonus demografi maknanya adalah masa setelah suatu negara tidak lagi berada dalam kondisi bonus demografi. Jadi sekali lagi kalau ada kata pasca kan itu biasanya pasca banjir, pasca gunung meletus, pasca itu kan artinya sesudah. Artinya bonus demografinya sudah berlalu. Jadi yang pasti kalau sudah berlalu itu salah ya. A itu pasca demokrasi, kita artikan dia salah. Kemudian ada akhir bonus demografi. Maknanya kondisi memasuki aging population. Aging population atau bergeser dari bonus menuju kondisi jumlah penduduk usia tua akan semakin banyak. Ya. Jadi aku tandai akhir itu tidak ada di sini ya.
tidak ada di opsi. Kemudian 3, awal bonus demografi. Kondisi ketika jumlah penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan usia non-produktif ditandai penurunan tingkat kelahiran. Terakhir yang keempat, di teksnya kan ada 4 tahap. Pra-bonus demografi, artinya periode sebelum suatu negara memasuki era bonus demografi itu sendiri. Nah, yang paling mendekati dan masuk sesuai dengan pengertian-pengertian di atas itu yang C. Kalau pernyataannya saat ini terdapat 5 provinsi di Indonesia berada pada tahap akhir bonus. Tahap akhir itu kan berarti bonus demokrasi masih ada, tetapi bukan di puncak lagi gitu ya. Tapi melihat tahapannya berarti dia masuknya ke ketika berlangsung ya. Jadi yang tepat itu yang C. Jadi awal bonus demografi. Awal tapi mau berakhir gitu ya, tapi nggak ada tahapannya. Kalau yang lain aku kasih keterangan ya. A masuknya ke pasca. Yang B, kenapa aku sebut pernyataannya benar tidak masuk ke tahap? Karena disebutkan bonus demografi terjadi secara alami. Itu kan pernyataan yang menyatakan bahwa iya, fenomena itu benar, tapi tidak ada kaitannya dengan tahapan. Kemudian yang C jawabannya. Yang D, salahnya karena ini mau menuju pra tapi belum masuk pra. Jadi belum ada gitu ya hilalnya kalau kata bahasa orang yang nunggu lebaran ya. Kemudian yang E disebutnya prabonus demografi. Ini pemahamannya agak sulit ya, pengetahuan yang di luar teks sekali. Jadi kalau kalian mau mengakhirkan soal seperti ini silahkan. Sisakan di akhir tapi tetap harus dijawab. Oke, selanjutnya masih teks yang sama, pertanyaan nomor 8. Pertanyaannya adalah, alasan arah pemerataan pembangunan daerah pada visi Indonesia Emas 2045 didasarkan pada basis pembangunan pulau adalah, kalian diminta mencari alasan kenapa visi Indonesia Emas itu basisnya pembangunan pulau. Dengan kata lain kalian diminta mencari latar belakang ya. Latar belakang kenapa fokusnya ke pulau. Jadi kalian boleh cari tuh. Indonesia Emas ada di paragraf berapa. Oke, pause dulu, screenshot, kalian coba dulu sendiri. Kalau sudah, ini penjelasan yang aku buat ya. Fokusnya di paragraf 4, 1 dan 4 sebetulnya ya. Tapi karena 1 sudah dipahami tadi, aku cantumkan yang 4, bahwa di sini dikatakan kenapa fokusnya ke pulau karena sudah adanya penelitian yang dilakukan oleh IPM, Indeks Pembangunan Manusia. Karena kalau tanpa adanya IPM tidak menjadi landasan logis kenapa sebuah program diluncurkan oleh pemerintah, begitu ya. Apalagi ini kaitannya dengan program besar Visi Indonesia Emas 2045. Jadi yang paling tepat ada di A. Kenapa B kurang tepat? B itu mengatakan wilayah daratan Indonesia terdiri dari ribuan pulau. Betul sekali. Tapi tidak ada di teks yang pertama. Yang kedua, itu tidak ada urgensinya. Gitu ya. Faktanya betul bahwa Indonesia terdiri dari ribuan pulau. Tapi kemudian apa yang mendesak? Fokusnya hanya ke pulau. Jadi nggak ada alasan konkretnya, yaitu kan fakta yang sebenarnya. Kalau yang C juga benar pernyataannya, tetapi tidak menjadi alasan mengapa kapasitas modal manusia terdapat di setiap pulau. Itu kan sangat benar gitu ya. Tapi urgensinya kembali lagi tidak ada. Kemudian yang D, potensi sumber daya alam berada di setiap pulau. Itu sama sekali betul, tapi tidak ada urgensinya. E juga sama, E pengecoh sekali. Tetapi tidak disertai data. Jadi E itu sangat mirip dengan A. Tapi kalau sekilas kalian akan merasa semuanya tepat gitu ya. Tapi balik lagi, by text, jadi baca lagi teksnya, pahami dan lihat datanya. Oke, lanjut lagi masih di teks yang sama. Pertanyaan nomor 9, kondisi yang mendasari penggunaan hasil sensus penduduk 2020 untuk mengukur kesiapan Indonesia menuju Indonesia Emas adalah hampir mirip ya dengan pertanyaan nomor 8. Fokus, tandai, silakan jawab terlebih dahulu. Ini dia penjelasan yang aku buat. Jadi fokus pada paragraf 2. Jawabannya ada di B, mengapa demikian? Sekali lagi, kondisi yang mendasari mengukur kesiapan Indonesia menuju Indonesia Emas. Jadi ya. Yang A, tingkat kelahiran sudah lebih rendah dan dari tingkat kematian. Kenapa dikatakan salah? Puncak bonus demografi tapi belum menjadi tolok ukur kesiapan. Karena balik lagi, ketika tingkat kelahiran sudah lebih rendah dari tingkat kematian,
belum tentu menjadi tolak ukur bahwa orangnya didominasi oleh orang produktif, bisa jadi didominasi oleh orang yang lebih tua. Itu ya, logika kita bisa sambil jalan. Yang B, jawabannya presentasi penduduk usia produktif sangat dominan. Ingat bahwa puncak bonus demografi ya, dikatakan bahwa usia produktifnya itu menjadi, usia yang produktif, dan berkualitas. Itu ada di paragrafnya ya. Karena produktif dia memiliki kualitas maka disebut dengan puncak bonus demografi. Sedangkan yang C, salahnya karena puncak bonus demografi tapi belum menjadi tolak ukur sama dengan yang A. Di sini di C disebutkan rasio beban ketergantungan penduduk sudah rendah. Betul, tapi tidak menjadi tolak ukur apakah kita siap gitu ya untuk menuju Indonesia emas. Logikanya bisa jalan ya. Jadi betul sebagai puncak tapi belum jadi penentu kita bisa menuju Indonesia emas. Yang C, jumlah penduduk usia tua semakin banyak. Ini apalagi ini jelas salah ya, jadi karena tidak produktif. Yang E, penduduk yang berkualitas sudah semakin banyak. Ini pengecohnya. Produktif dan berkualitas itu sama dengan kesimpulan penulis. Mengapa? Kalau kalian baca lagi paragrafnya, yang disebut dalam bonus demografi itu hanya produktifnya saja. Namun penulis menyimpulkan bahwa dengan usia yang produktif, maka untuk membuat usia tersebut berkualitas akan peluangnya semakin besar. Kemudian dia mengatakan produktif dan berkualitas. Itu menjadi puncak untuk menuju Indonesia emas gitu ya. Jadi pengecoh ya yang E itu. Lanjut lagi, masih teks yang sama nomor 10. Isu utama dalam bacaan adalah pahami isu itu apa, maka kamu harus jeli mencari bahwa isu itu apa, maka mencarinya di mana gitu ya. Jadi harus tahu dulu apa yang dicari. Oke, ini penjelasan yang aku buat. Isu utama dalam bacaan. Isu itu dalam arti Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI-nya adalah masalah yang dikedepankan. Jadi karena masalah yang dikedepankan dalam setiap teks itu pasti ada sesuatu yang ingin dimunculkan sebagai topik utama oleh penulis. Nah itu sinonim dari pertanyaan ini. Dapat diambil dari ide pokok ditambah dengan opini penulis dan kesimpulan ya. Jadi jawabannya paling tepatnya adalah di C. Pembangunan daerah dalam visi Indonesia Emas didasarkan pada pembangunan pulau. Kenapa demikian kalau kalian baca? Pernyataan ini sebetulnya dari awal sampai akhir tujuannya ke sini gitu ya. Karena balik lagi bahwa permasalahannya ternyata IPM menunjukkan belum adanya pemerataan yang dikaitkan dengan bonus demografi. Oke, kita beralih teks 3. Akhirnya teks 3 muncul mulai ada gambar. Pertanyaan pertamanya adalah pernyataan yang menguatkan bacaan adalah sebagai berikut, yaitu silakan pause dulu, tentukan jawaban kalian. Ini pembahasan yang aku buat ya. Yang menguatkan ya, artinya benar dan mendukung. Yang A salah, kenapa? Karena ada kata selalu, seharusnya fluktuatif, fokus ya, ada di paragrafnya jelas. Yang B juga salah. Kalian bisa cek ya, jawaban yang tepatnya di D, Partai Golongan Karya dan Partai Muslim Indonesia terbentuk setelah semua parpol dibubarkan, ada di paragraf 1. Aku kasih penjelasan juga ya di situ ya. Kemudian yang C, masalah masyarakat golput terbagi 2 jenis, padahal tidak hanya 2. Kemudian yang E, tidak ada alasan tersebut dalam paragraf 1 dan 3. Jadi E itu hanya kesimpulan kita. Lanjut lagi, fokus pada grafiknya. Pertanyaannya, masyarakat yang golput pada Pilpres tahun 2009 sebesar 28,09%, maka ingat ya, soal tidak semata-mata ditulis, soal yang ditulis itu artinya patokan ketika kamu mencari jawaban. Jadi jangan hanya cari jawaban yang tepat sesuai dengan grafik, tapi yang ada kaitannya dengan golput pada Pilpres 2009. Oke, ini penjelasan yang aku buat. Wow, agak ketutup ya. Jawabannya C ya guys. Yang A itu salah karena kurang dari 28%. Kalau kalian lihat lagi nih ya, A itu gabungan masyarakat golput pileg tahun 977 ditambah 97 lebih besar dari 2009, padahal enggak ya.
Oke, jadi jawabannya. Ini logis ya, kalau ini bisa dihitung, asal fokus gitu ya. Kalau lagi nggak fokus boleh dikesampingkan, cari pertanyaan yang kamu, yakin dan bisa menjawabnya lebih cepat. Masih pertanyaan yang sama, maaf masih soal yang sama dengan pertanyaan yang berbeda. Presentasi golput pada Pileg 1999 menunjukkan, lagi-lagi fokus di soalnya Pileg tahun 1999. Ini dia penjelasan yang aku buat. Lagi-lagi ketutup yang A-nya, partisipasi masyarakat tidak jauh lebih baik. Salah karena ini ya katanya golput lebih banyak. B jawabannya. Nah, C itu betul. Nih, C pengecoh ya kalau kalian perhatikan. Tetapi dia nggak ada kaitannya dengan presentasi golput Pileg. Nah, ini yang aku maksud dia bahwa akan ada soal. Dia betul kalau kalian cocokkan dengan grafik, tapi tidak ada kaitannya dengan soal ya. D dan E salah, tinggal dilihat saja. Kemudian 14 masih di teks yang sama. Yang bukan alasan masyarakat menjadi golput adalah, ini harus fokus ya. Ketika kontekstual sekali maka mencocokkannya hati-hati. Silakan di-pause dulu, ini penjelasan yang aku buat. Dimintanya kan yang bukan ya, A benar, B benar, C benar, D benar, jawabannya E. Kenapa E salah? E itu tidak terlalu tertarik dengan urusan politik beserta pemilihannya. Kan gak ada ya. Kalau yang lain ada. Ini paling mudah ya, mudah-mudahan kalian bertemu dengan soal seperti ini. Terakhir, jadi ini aku baru 15 soal ya, nanti kita di video selanjutnya. Melalui statistik golput Pileg dan Pilpres tahun 2004 hingga 2009 dapat dinyatakan bahwa, silakan di-pause dulu, tentukan jawaban kalian, ini penjelasan yang aku buat. Aku kasih keterangan ya, tapi maaf warnanya enggak, harusnya merah ya supaya lebih kelihatan. Nah, lagi-lagi golput Pileg dan Pilpres 2004 hingga 2019 dapat dinyatakan, kalian jangan langsung ke grafiknya tapi fokus dulu ke soalnya minta apa ya. Jadi yang A, salahnya kenapa? Karena golput Pilpres dan Pileg sama-sama fluktuatif, artinya fluktuatif itu naik turun ya. Yang B, salah juga karena sebaliknya dari pernyataan di B, karena data menunjukkan kenaikannya tajam gitu ya. Kemudian yang C, fluktuatif juga. Yang E, sama-sama naik turun alias fluktuatif. Jadi jawabannya D. Oke, semoga membantu. Oh sorry, malah ke balik.